Sejak kepergian Dina, hidup Adit gak pernah sama lagi. Dia masih sering buka galeri HP-nya, lihat foto-foto lama mereka. Foto terakhir, selfie Dina di dalam mobil, sambil ngetik pesan. OTW ke tempat kamu, Dit 2 hati. Hening sejenak. Tapi Dina nggak pernah sampai. Malam itu, Adit lagi sendirian di kamar kos. Hujan rintik, lampu redup. Tiba-tiba, ada suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Adit buka pintu pelan-pelan, tapi gak ada siapa-siapa. Hanya satu benda, sebuah HP tua, yang sangat dia kenal. HP itu, milik Dina. Layar retak, bau tanah. Masih ada gantungan kecil bunga kering yang Dina pasang sendiri. Tapi, bukannya HP itu hilang pas kecelakaan? Kenapa sekarang muncul di depan kamar Adit? Adit masuk kamar, meletakkan HP itu di meja. Dia berniat buang besok pagi. Tapi sebelum itu terjadi, HP Dina menyala sendiri. Ada satu pesan masuk dari pengirim bernama Dina. Aku sudah sampai. Adit terpaku. Matanya gak bisa lepas dari layar. Galeri HP itu terbuka sendiri, menampilkan puluhan foto Dina. Dan di akhir, satu foto yang bikin darah Adit beku. Foto dirinya sedang tidur di kamar itu. Barusan, Adit gak kuat. Dia lempar HP itu ke tong sampah depan kos. Tapi saat masuk kembali ke kamar, HP-nya udah ada di atas meja. Masih menyala. Masih dengan pesan itu di layar. Aku sudah sampai. Tapi, sampai kemana? Adit coba abaikan. Tapi HP itu terus-terusan berbunyi. Notifikasi masuk. Satu demi satu. Semua dari Dina. Pesan-pesan itu aneh. Lo nggak bisa lari? Aku di sini. Kita belum selesai. Dan yang paling bikin Adit merinding. Satu pesan bertuliskan. Lihat belakang kamu. Adit menoleh cepat. Gak ada siapa-siapa. Tapi dari cermin lemari, dia lihat ada perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Bajunya putih, wajahnya samar. Tapi Adit kenal. Itu Dina. Suara menekan. Dina, yang sudah meninggal. Tiba-tiba HP itu kirim share lokasi. Titik lokasi di pinggir kota. Dekat tanah kosong. Tapi anehnya, di peta, tertulis, tempat peristirahatan terakhir. Diam sejenak. Adit penasaran. Besoknya, dia berangkat ke lokasi itu. Tapi dia gak tahu, tempat itu bukan untuk orang hidup. Lokasi itu, ternyata pemakaman. Dan Adit langsung tahu. Makam paling pojok. Batu nisan putih. Nama, Dina Maulida. Lahir 1999, meninggal 2025. Tapi yang bikin dia gemetar, tanahnya masih basah. Dan dari dalam sana, terdengar suara pelan, bisikan menyeramkan. Adit. Adit mundur beberapa langkah. Tapi langkahnya terhenti. Karena, dari dalam makam Dina, terdengar suara ringtone. Pelan, tapi jelas. Ringtone HP jadul yang dulu sering Dina pakai. Rasa takut dan penasaran bercampur. Adit mulai gali tanah itu dengan tangan kosong. Dari dalam tanah itu, Adit temukan sebuah HP. Sama persis seperti HP yang muncul di kamarnya. Layarnya menyala sendiri. Muncul pesan. Lo inget sekarang? Malam itu. Diam sejenak. Adit gemetar. Karena dia tahu, malam yang dimaksud adalah malam kematian Dina. Dina kecelakaan saat OTW ke kos Adit. Tapi sebelum itu, Dina sempat dapat pesan terakhir dari Adit. Pesan yang gak pernah dihapus. Gue udah muak. Kita udahan. Gak usah datang. Tapi Dina tetap datang. Dengan harapan, Adit bercanda. Dan dia gak pernah sampai. Adit kembali ke kamar, bawa HP itu. Dia nyalakan. Tapi yang muncul
bukan hanya pesan. HP itu memutar rekaman suara. Suara jeritan. Suara tabrakan. Dan satu suara yang bikin Adit lumpuh di tempat. Suara dirinya sendiri. Lo nyusahin terus, Din? Gue gak sayang lagi sama lo? Adit duduk di sudut kamar. HP-nya dilempar. HP Dina dilempar. Semua berakhir, pikirnya. Tapi, jam 3 pagi, HP itu menyala lagi. Ada satu foto baru. Foto kamar Adit. Diambil dari pojok atas, seperti dari langit-langit. Ada sosok perempuan, berdiri di ujung kasur. Rambut panjang, baju putih. Dina. Adit coba tidur, walau rasa takut makin menjadi. Saat matanya mulai terpejam, dia rasakan sesuatu mengusap pelan pundaknya. Adit membuka mata. Kosong. Tapi HP Dina menyala. Muncul pesan. Kamu kedinginan, ya? Adit tekan tombol power HP Dina berulang kali. Mau matikan. Tapi malah, speaker HP mengeluarkan suara. Tertawa pelan, lalu menangis, lalu berbisik. Adit, kamu ninggalin aku. Diam sejenak. Suara itu, suara asli Dina. Adit memutuskan kembali ke pemakaman. Dia bakar HP Dina. Di atas makamnya sendiri. Tapi api padam. HP itu gak hangus, malah menyala, dan mengirimkan lokasi baru. Titiknya, kamar Adit. Aku udah di sini. Adit kembali ke kamar. Lampu kamar mendadak padam. Dia nyalakan senter HP. Dan melihat sesuatu dari bawah kasurnya. Cahaya. HP Dina ada di bawah sana. Tapi, ada tangan pucat yang menggenggamnya. Adit lari keluar kamar. Nafasnya tersengal. Tapi saat membuka pintu, dia tidak lagi di kos. Tapi di satu tempat gelap, penuh tanah basah. Dan suara Dina terdengar pelan. Kita belum selesai, Dit, belum. HP Dina kembali menyala. Kali ini menampilkan draft pesan terakhir. Pesan yang tak sempat dia kirim. Aku tahu kamu udah berubah. Tapi aku masih percaya kita bisa mulai lagi. Dina datang malam itu. Bukan buat marah. Tapi buat memaafkan. Dan Adit malah menyuruhnya pergi selamanya. Adit menatap cermin. Cermin menatap balik. Tapi kali ini, cerminnya pecah. Dari dalam. Ada tangan. Merobek kaca. Menggapai keluar. Adit mundur. Gemetar. Tapi suara pelan terdengar. Sini. Aku cuma mau peluk kamu, Dit. HP Dina tiba-tiba memunculkan folder tersembunyi. Sebelum meninggal. Isinya. Rekaman suara. Pesan video pendek. Semua menunjukkan betapa Dina tahu Adit selingkuh. Tapi tetap bertahan. Sampai akhirnya, dia putuskan. Kalau aku nggak bisa hidup bareng kamu, mungkin, aku bisa mati bareng kamu. Setiap kali Adit menyalakan lampu, lampu mati. HP menyala. Setiap kali HP mati, suara ketukan terdengar di dinding. Sampai akhirnya, HP itu kirim video. Adit membuka. Wajahnya sendiri. Sedang tidur. Tapi dari balik punggungnya, ada dua mata merah menatap langsung ke kamera. HP Dina tiba-tiba melakukan panggilan video otomatis. Layar gelap. Suara napas berat. Kemudian, satu persatu wajah Dina muncul. Tapi dalam berbagai kondisi mayat. Wajah rusak, berdarah, penuh belatung. Adit menjerit. Tapi di akhir video, Dina berbisik. Aku nggak mau lo mati, Dit. Aku mau lo ngerasain hidup, kayak gue mati. Malam itu, kamar Adit berubah. Lantainya bukan keramik, tapi tanah basah. Bau busuk menguar dari dalam lemari. Dinding penuh coretan. Jangan pernah pergi lagi. Adit kabur keluar. Tapi yang dia lihat, bukan lorong kos. Tapi makam Dina. Ada di depan pintu. Adit lempar HP ke dalam bak mandi. Direndam. Tapi tetap menyala. HP itu tak bisa dihancurkan.
Karena HP itu bukan lagi benda, tapi penghubung antara dunia Adit dan dunia kematian Dina. Selama HP itu masih ada, Dina belum benar-benar pergi. Adit mulai menyerah. Semua usahanya sia-sia. Dan malam itu, HP menyala satu kali lagi. Video call masuk. Kali ini, bukan dari Dina, tapi dari kontak bernama Kita. Saat Adit angkat, wajahnya sendiri muncul di layar. Tapi wajah itu sudah pucat, kaku, seperti mayat. Di bawah videonya tertulis, "Aku udah sampai. Sekarang giliran kamu." Keesokan paginya, Bu Rini, pemilik kos, bingung. Kamar Adit terkunci dari dalam. Saat dibuka paksa, kamar itu kosong. Rapih. Tidak ada Adit. Tidak ada jejak. Kecuali 2 HP di atas meja. HP Adit dan HP Dina. Keduanya menyala. Keduanya menunjukkan pesan yang sama. "Aku sudah sampai." HP Adit kini tak pernah mati. Kadang muncul notifikasi baru. Tapi bukan dari Dina. Dari nomor tak dikenal. "Kamu yang baca pesan ini. Siap-siap, aku juga udah sampai." Hening, pelan. Karena Dina belum pergi. Dia hanya ganti target.